Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih ngerasa kalau jaringan komputer itu kayak labirin angka yang ruwet dan membingungkan banget? Padahal ya, kalau kita telusuri, desain jaringan itu sebenarnya kayak teka-teki logika yang sangat bisa dipecahkan loh. Konsepnya itu beneran mirip banget sama sistem pengiriman pos global di dunia nyata. Nah, nggak perlu lama-lama, yuk langsung aja kita bongkar rahasianya bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari fondasi dasarnya lewat analogi sederhana, masuk ke konsep alamat, memahami kelas IP, baru deh abis itu kita beneran ngitung bareng buat praktek subnetting dan supernetting. Bagian pertama, dasar jaringan dan TCP/IP. Ini tuh ibarat bahasa universalnya komputer. Nah, di sini poin krusialnya. TCP per IP ini, atau Transmission Control Protocol dan Internet Protocol, pada dasarnya adalah buku aturan utama buat internet. Aturan standar inilah yang jadi bahasa universalnya. Jadi, berkat TCP per IP ini nih, komputer Anda yang ada di Jakarta bisa tuker-tukeran data dengan mulus sama server yang ada di New York. Nggak ada tuh ceritanya kendala bahasa digital. Biar gampang, coba deh kita pakai analogi pengiriman paket. IP, atau Internet Protocol, itu ibarat tukang posnya. Tugas dia cuma satu, nyari alamat dan mastiin rute paketnya benar sampai tujuan. Terus TCP itu apanya? Nah, TCP itu ibarat sistem resi atau pengontrol kualitasnya. Dia yang mastiin nggak ada paket yang hilang di jalan atau rusak. Kalaupun paket datanya harus dipecah, TCP bakal mastiin semuanya dirakit lagi dengan urutan yang benar persis pas sampai di depan pintu Anda. Keren kan? Lanjut ke bagian kedua kita, analogi alamat. Gimana sih cara data beneran nemuin targetnya? Coba simpan model mental ini di kepala ya, karena ini brilian banget buat ngebayangin urutan kerjanya. Bayangin IP address itu seperti alamat gedung apartemen Anda. Terus pot address itu nomor kamar spesifik Anda di dalam gedung itu. Nah, kalau physical MAC address itu adalah KTP asli Anda. Kalau kita lihat detailnya di sini, proses pencariannya beneran terbagi jadi 3 lapis identitas. Lapis pertama, MAC address, yang 48 bit itu ngurusin komunikasi perangkat keras lokal. Ini KTP asli yang nempel permanen dari pabrik. Lapis kedua, IP address. Ini yang ngatur perutean internet global alias alamat apartemen yang bisa aja berubah kalau Anda pindah jaringan. Dan terakhir, port address. Kalau data udah sampai ke komputer, port ini yang mastiin datanya masuk ke aplikasi yang benar. Misalnya port 80 itu pintu khusus buat narik lalu lintas ke browser web Anda, sementara pintu lain mungkin buat email. Masuk ke bagian ketiga kita, memahami kelas IP. Yang menarik banget di sini adalah perbedaan skalanya yang gila-gilaan. Dulu, IP didistribusikan pakai sistem kelas. Kelas A dengan prefiks /8 itu murni buat jaringan raksasa yang isinya jutaan perangkat. Kelas B buat kampus besar dengan sekitar 65 ribuan perangkat. Nah, kelas C ini yang paling umum kita temui di rumah atau kantor kecil dengan kapasitas 254 perangkat. Tapi masalahnya sistem ini tuh kaku dan boros banget. Bayangin, kalau ada kantor butuh 300 IP, kelas C kan nggak cukup. Mereka terpaksa harus ambil kelas B. Imbasnya, puluhan ribu IP address nganggur dan terbuang sia-sia. Makanya sekarang kita beralih ke standar CIDR yang jauh lebih fleksibel. Sekarang kita masuk ke menu utama, bagian keempat, subnetting. Ibaratnya gimana cara kita membagi-bagi jaringan biar aman dan rapi. Lewat subnetting, kita bisa memecah jaringan besar jadi zona-zona kecil yang terisolasi. Kuncinya ada di subnet mas. Angka 255 itu ibarat nama jalan yang ngunci identitas jaringan. Sedangkan angka 0 itu porsi buat nomor rumah spesifik Anda. Dengan mecah jaringan bawaan ini, kita bisa ngurangin banget yang namanya kemacetan lalu lintas data. Dan pastinya ngunci keamanan antar divisi biar data nggak saling bocor. Yuk kita pelanin dikit ritmenya dan bahas trik matematikanya langkah demi langkah. Misalnya kita punya jaringan standar dengan awalan /24. Awalan /24 ini artinya ada 24 bit buat porsi jaringan dan sisa 8 bit di belakangnya buat porsi perangkat. Kalau kita butuh mecah jaringan ini jadi 4 divisi, pertanyaannya, 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 4? Yap, 2. Jadi kita minjem 2 bit dari porsi perangkat tadi. Awalannya otomatis nambah dong, dari /24 jadi /26. Terus sisa komputernya gimana? Dari 8 bit dikurangin 2, sisa 6 bit kan? Secara matematika, 2 pangkat 6 itu 64. Dikurangin 2 alamat wajib buat identitas jaringan dan siaran, kita dapat pas 62 komputer yang bisa dipakai per divisinya.
Dan di dunia nyata hasilnya bakal serapi ini loh. Jaringan kantor yang tadinya campur aduk sekarang udah dipartisi secara matematis jadi 4 departemen. Divisi HR dapat jatah eksklusif di blok IP 1-62. Aturan yang sama berlaku buat yang lain. Divisi IT di blok selanjutnya 65-126. Finance dari 129 sampai 190 dan marketing dari 193 sampai 254. Karena udah dipisah rapat gini, kalau misalnya divisi marketing kena virus, virusnya bakal benar-benar terkurung di blok mereka aja. Nggak bakal bisa sembarangan lompat ke divisi finance. Cerdas banget kan? Sampailah kita di bagian kelima. Kalau tadi kita asyik membelah-belah, sekarang kita ngelakuin kebalikannya, supernetting. Coba bayangin router di pusat data yang harus ngafalin 4 jalur terpisah. 192.168.0.0, terus 1.0, 2.0, sampai 3.0. Kalau harus ngafalin satu-satu kan menuhin memori banget ya. Nah, daripada boros memori, kita pakai supernetting. Bedanya sama subnetting tadi, di sini kita minjam bitnya mundur alias ke arah kiri. Kita mereduksi bit jaringan dari /24 jadi /22. Hasilnya apa? Keempat rute jaringan tadi secara instan dilebur jadi satu entry super tunggal aja, yaitu 192.168.0.0/22. Dengan penggabungan rute ini, kita bisa hemat kapasitas memori router besar-besaran dan mastiin internet kita melaju jauh lebih cepat. Nggak nyangka ya, manipulasi angka biner doang bisa nyiptain sistem yang sekeren ini. Nah, sebagai penutup, saya mau nanya nih, gimana sih konfigurasi jaringan yang lagi Anda pakai sekarang? Coba deh luangkan waktu bentar, cek pengaturan IP di laptop atau HP Anda hari ini, dan lihat apa Anda bisa nangkep subnet mas yang lagi kerja keras ngatur aliran data di balik layar. Terima kasih ya udah gabung buat bedah materi seru ini bareng saya. Teruslah bereksplorasi dan sampai jumpa di sesi penjelasan kita selanjutnya.